Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Priambodo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang humor yang ada di dalam retorika dakwah, ya tentunya kan mata kuliah kita pada kesempatan kali ini yaitu retorika dakwah. Jadi humor yang akan kita bahas adalah humor yang ada di dalam retorika dakwah. Kita akan membahas 6 poin tentang humor, yaitu pertama tentang pengertian humor, yang kedua itu tentang teori-teori humor, dan yang ketiga tentang jenis-jenis humor, keempat tentang fungsi humor, kelima tentang waktu penggunaan humor dalam dakwah, dan yang keenam humor dalam Islam. Jadi kita akan membahas 6 poin tersebut mengenai humor. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian humor. Apa sih yang disebut dengan humor itu? Jadi humor adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengarnya merasa tergelitik oleh perasaan lucunya sehingga terdorong untuk tertawa. Jadi seperti itu. Intinya itu humor itu adalah ada dorongan atau hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengarnya itu untuk tertawa. Jadi si komunikator ini memberikan stimulus kepada komunikannya sehingga dia terdorong untuk tertawa, seperti itu. Jadi humor itu intinya pokoknya ada stimulus yang mendorong kita untuk tertawa. Seperti itu untuk pengertian humornya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang teori-teori humor. Di sini saya jelaskan teori humor itu ada 3. Yang pertama yaitu teori keunggulan, yang kedua yaitu ada teori ketaksesuaian, yang ketiga yaitu ada teori kelegaan atau kebebasan. Yang pertama yaitu teori keunggulan. Apa yang disebut teori keunggulan? Teori keunggulan adalah seseorang akan tertawa jika ia secara tiba-tiba memperoleh perasaan unggul atau lebih sempurna dihadapkan pada pihak lain yang melakukan kesalahan, kekurangan, atau mengalami keadaan yang tidak menguntungkan. Kita dapat tertawa terbahak-bahak pada waktu melihat pelawak terjatuh, terinjak kakinya oleh temannya, serta melakukan berbagai kekeliruan dan ketololan. Jadi teori keunggulan ini berbicara tentang seseorang yang ia itu lebih diunggulkan, seperti itu. Kayak sengaja gitu loh ya. Contohnya itu seperti kan ada tuh tiba-tiba pelawak yang tiba-tiba terjatuh, terus pelawak yang sudah kita ketahui bahwa dia itu akan kakinya itu akan terinjak oleh temannya, tapi kita tetap tertawa. Nah disitu kan pelawak itu mempunyai teori keunggulan atau lebih diuntungkan daripada pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu ada teori ketaksesuaian. Teori ketaksesuaian ini adalah perasaan lucu yang timbul karena kita dihadapkan pada situasi yang sama sekali tak terduga atau tidak pada tempatnya secara mendadak, sebagai perubahan atas situasi yang sangat diharapkan. Harapan dikacaukan, kita dibawa pada suatu sikap mental yang sama sekali berbeda. Jadi teori ketaksesuaian ini adalah teori yang membicarakan tentang kita mendapatkan humor atau mendapatkan stimulus itu yang kita tidak duga-duga sama sekali. Misalnya gini, kayak kasih contoh si pelawak A. Pelawak A ini kan ketika dia sedang melawak, kita
selanjutnya itu kita akan menebak gitu loh, menebak ini ntar humornya mau kemana. Tiba-tiba gini ya, humornya itu mau ke sini, tapi yang kita terima ternyata si pelawak A ini tiba-tiba mengasih humor yang ke situ bukan ke sini. Jadi itu teori humor ketak sesuaian dengan harapan yang kita duga-duga seperti itu. Dan yang ketiga ada teori kelegaan atau kebebasan. Inti humor adalah pelepasan atas kekangan-kekangan yang terdapat pada diri seseorang. Bila dorongan-dorongan batin alamiah mendapat kekangan, dapat dilepaskan atau dikendorkan, misalnya lewat lelucon, sindiran, jenaka, atau umpatan, adalah perasaan menjadi tertawa. Jadi ketiga ini adalah teori kelegaan atau kebebasan. Kan intinya humor itu adalah bebas. Kita bebas, kita melepas kekangan-kekangan yang ada. Seperti itu teori kebebasan yang ketiga. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis humor. Jenis-jenis humor juga memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu humor personal, yang kedua humor dalam pergaulan, dan yang ketiga adalah humor dalam kesenian. Pertama yaitu humor personal. Humor personal adalah kecenderungan tertawa pada diri kita. Misalnya bila kita melihat sebatang pohon yang bentuknya mirip orang sedang buang air besar, seperti itu. Jadi humor personal yaitu kecenderungan tertawa pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Dan yang kedua yaitu ada humor dalam pergaulan. Misalnya senda gurau di antara teman, kelucuan yang diselipkan dalam pidato atau ceramah di depan umum. Jadi humor dalam pergaulan, dakwah itu adalah termasuk dalam humor dalam pergaulan masuknya. Dan yang ketiga yaitu humor dalam kesenian. Nah, dalam humor dalam kesenian ini masih dibagi 3 lagi, yaitu humor lakuan, misal contohnya lawak, tari humor, dan pantomim lucu. Dan yang kedua yaitu ada humor grafis, contohnya kartun, karikatur, foto jenaka, dan patung lucu. Dan yang ketiga yaitu ada humor literatur, contohnya seperti cerpen lucu, sajak jenaka, dan semacamnya. Itu jenis-jenis humor. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi humor. Fungsi humor yang pertama yaitu untuk melaksanakan segala keinginan dan segala tujuan atau gagasan. Dan yang kedua yaitu untuk menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar. Humor juga bisa digunakan untuk itu. Yang ketiga yaitu mengajar orang melihat persoalan dari berbagai sudut. Humor juga mengajarkan kita untuk melihat persoalan itu dari beberapa sudut, bukan dari satu sudut saja. Jadi dengan humor kita bisa melihat persoalan tersebut dari sudut A, sudut B, sudut C, seperti itu. Yang keempat ada humor, fungsinya paling pasti itu adalah untuk menghibur. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ada melancarkan pikiran. Dengan humor pikiran kita kan pastinya itu akan lebih masuk gitu loh, akan lebih lancar untuk menerima apa yang disampaikan oleh dai, seperti itu. Dan yang keenam, membuat orang mentoleransi sesuatu. Humor juga dapat digunakan untuk menghadapi musuh yang tidak dapat mentolerir sesuatu. Akan tetapi dengan menggunakan humor, insya Allah orang tersebut akan mentoleransi sesuatu, seperti itu. Dan yang terakhir dari fungsi humor yaitu membuat orang memahami soal pelik. Jadi humor juga bisa membuat pemahaman bagi seseorang untuk memahami soal pelik, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada waktu penggunaan humor. Waktu penggunaan humor, kapan sih waktu yang tepat yang digunakan? Waktu yang tepat dalam penggunaan humor itu kapan? Waktu menggunakan humor yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah waktu yang paling tepat
untuk menyampaikan humor kepada jamaah ketika berdakwah. Kan yang kita bahas tentang retorika dakwah. Jadi waktu penggunaan humornya adalah waktu ketika kita sedang melaksanakan dakwah. Yang pertama yaitu ada pertemuan awal atau pembuka. Dalam pembuka kita bisa menyelipkan humor-humor, sedikit humor. Jangan langsung masih pembuka kita bawa serius, jangan, nanti kita atau jamaah kita itu akan bosen, masa masih awal kok sudah langsung serius seperti itu. Jadi pertemuan awal atau pembuka itu bisa diselipkan humor. Dan yang kedua yaitu pada saat jeda strategis. Saat jeda strategis ini kapan? Ketika kita menyampaikan dakwah di dalam tengah-tengah dakwah tersebut, ketika kita ada waktu senggang, atau ketika kita sudah menyampaikan materi ke satu, kita jangan langsung masuk ke materi kedua. Jangan, antara materi ke satu dan materi kedua itu berikan sedikit celah untuk jeda. Nah, di situ para dai memiliki waktu jeda strategis untuk memasukkan humor agar jamaah itu tidak bosan seperti itu dan dapat menerima materi selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu ada pertemuan akhir atau penutup. Pada saat penutup juga bisa kita sampaikan sedikit humor biar jamaah itu refresh gitu pikirannya, kan sudah menerima banyak materi yang kita telah sampaikan. Nah, pada waktu penutupnya itu kita berikan kesimpulan, tetapi kita juga memasukkan sedikit humor agar materi-materi yang diterima oleh mat'u atau jamaah itu dapat diterima, masuk akal dan dilaksanakan, tidak masuk kanan keluar kiri seperti itu. Jadi menyelipkan sedikit humor itu juga perlu agar mat'u itu lebih refresh gitu pikirannya, lebih bisa menerima dan lebih melekat kepada pikiran mat'u atau jamaah seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu humor dalam Islam. Humor dan rasa humor adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Tawa dan senyum adalah wujud dari rasa humor yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fitrah manusia. Agama Islam menganjurkan untuk menyedikitkan tawa agar manusia tidak terlena dalam kehidupan dunia. Namun demikian, memperbanyak senyum sebagai bentuk sifat ramah dan baik untuk menyenangkan orang lain, karena menyenangkan orang lain adalah sebuah perbuatan yang baik dan berpahala. Jadi dalam Islam itu boleh kita menggunakan humor, asalkan humor yang kita gunakan itu adalah humor yang positif, humor yang menuntun kita yang menuntun jamaah kepada hal-hal yang baik. Insya Allah dengan humor yang positif itu orang-orang akan bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira di Islam itu tidak ada humor. Saya ketika mondok dulu pernah mendengar guru saya berbicara tentang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu presiden keempat ya. Beliau itu sering sekali menggunakan humor-humor yang humornya itu biasanya dikenal dengan anekdot Gus Dur seperti itu. Contoh yang saya ingat sekali ketika Gus Dur menjadi presiden dan disuruh turun oleh masyarakat Indonesia. Pada saat itu ada Gus Dur dan kayak menterinya gitu ya, menteri. Di satu ruangan itu ada Gus Dur dan menterinya. Nah, si menteri ini menyampaikan kepada Gus Dur bahwa masyarakat Indonesia itu menyuruh Gus Dur untuk turun dari jabatannya gitu. Dengan santai Gus Dur menjawab, gimana saya mau turun? Orang berjalan saja saya masih dituntun. Seperti itu. Yang penting humor yang digunakan dalam Islam itu adalah humor yang positif, yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik.
Seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.